Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Romo yang terkasih, Ibu yang berduka, putra-putri dan cucu dari Bapak Pengur, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk berdoa bersama dengan keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Pengur, untuk berdoa dan menghantarkan Bapak Pengur berjalan menuju kepada kebahagiaan pribadi. Peristiwa kematian adalah peristiwa iman, dan tanda bahwa ini adalah peristiwa iman adalah syukur. Setelah saya tiba di tempat ini, di rumah ini, saya berjumpa dengan menemui Ibu, Mama. Lalu saya bertanya, bagaimana Bapak ini meninggal dengan tenang? Dan bagaimana Ibu merasakan dan melihat peristiwa ini? Yang dikatakannya adalah, saya bersyukur karena Bapak meninggal dengan membawa bekal, yaitu menerima komunion suci. Saya bersyukur karena saya masih tetap diberi hidup untuk menemani anak-anak saya. Saya bersyukur karena saya masih boleh menyaksikan anak-anak saya hidup dan berkembang. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita bersama dengan Ibu dari Romo Odi yang melihat peristiwa ini sebagai peristiwa iman dan mensyukuri kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada Bapak Pengor, sehingga boleh menyaksikan kehidupan dan juga boleh memberikan dan merelakan putranya Romo Diono untuk menjadi imam bagi uskupan ini. Romo, saya kira ini suatu peristiwa yang sangat istimewa bahwa upacara pemakaman dipimpin oleh seorang uskup dan juga dihadiri oleh 15 orang imam. Mereka adalah teman-teman saya, 16 dengan Romo Indra. Mereka ini adalah teman-teman yang dekat dengan saya, teman-teman hari-hari selalu bersama dalam hidup dan perjuangan. Walaupun mungkin mereka ada yang tidak dapat hadir karena kematian itu tidak dapat direncanakan, sehingga mereka juga pasti mempunyai suatu jadwal yang tidak dapat ditinggalkan. Sejarah garis besar, saya mendapat cerita dari bapak saya sewaktu mama saya dibawa ke rumah sakit. Tapi duduk di depan itu bapak saya cerita, mama saya dulu jadi suster, sudah profesi pertama atau berapa di KWSA, kemudian ada masalah di biara, kemudian dia pulang. Sampai di kampung mama saya umurnya sudah tua sebenarnya, menurut bapak saya, dan bapak saya masih muda.
karena dijodohkan oleh orang tua, tidak bisa menolak. Akhirnya dia menikah dengan mama saya. Dan pernikahan itu memunculkan anak yang pertama. Mama saya kena sakit di payudaranya. Mungkin untuk orang sekarang mungkin seperti macam kanker payudara atau apa. Jadi tidak bisa menyusui, sehingga abang saya itu tidak menyusu pada mama saya, tapi dengan siapa saya tidak tahu hidup pada itu. Dan hidup sangat susah sekali, sangat menderita. Kemudian saya lahir, kemudian terus lahir kami bertiga. Dan sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi mama saya untuk melahirkan, karena sudah tua menurut papa saya. Kemudian lahir saya anak pertama, anak kedua dan ketiga laki-laki, John, Edi, kemudian Frank. Kemudian mereka berdoa bagaimana supaya mendapat anak perempuan. Kemudian waktu itu Romo Made, Romo Ubin, dan Romo rumah itu di bawah sana, di tengah kampung. Biasa tidur di situ, makan di situ. Pas di situ pojok tempat itu, Pastor Postino datang dan mendoakan mama saya sedang hamil buah. Dia bilang anak ibu itu perempuan. Makanya namanya Maria Kurniawati, Maria yang karuniai perempuan. Maria Kurniawati. Yang memberi adalah Pastor Postino. Perjalanan sewaktu saya kecil, papa saya tuh suka meninggalkan rumah, ikut pastor turne dengan sepeda poni sampai ke daerah Singkuang, Ngairu pas. Mama saya beladang menugal, bapak satu datang tuh sudah padi menguning. Sehingga malam-malam saya tidur, saya makan, biasa makan menghadapi kucing kuali sama-sama. Sambil saya memegang ada sepeda di samping itu. Wah, saya pikir papa saya ini makan atau tidak, tidur atau tidak, berselimut atau tidak kan? Datang. Dia berbulan-bulan dia pergi ke daerah mana itu. Dan saya hadang juga pada waktu itu kan tidak ada handphone, tidak ada SMS. Datang kadang-kadang membawa gula, membawa susu, membawa uang juga dikasih pastor. Dan akhirnya dia berhenti. Yang saya dengar orang pengatapan dengan orang tua, sangat merasakan sekali kalau bapak saya memang seorang yang mengajar agama, memberikan kata-kata pelajaran seperti itu. Dan saya pada waktu masih kecil SD itu, setiap pagi hari Minggu saya selalu menarik lonceng gereja karena kunci tempat kami. Sehingga saya berkait dengan kawan saya, karena papa saya dipanggil Singgu. Singgu itu sebenarnya pastor kan. Masa bapak saya pikir pastor. Saya berkait dengan kawan saya tuh. Tapi memang seperti monopoli lah, setiap hari Minggu itu pasti saya narik lonceng. Lonceng di gereja itu. Mungkin sembahyang. Pernah suatu hari pada malam Natal, Paskah lah, bapak saya mimpi. Saya ngantuk, lewat tepi gini. Jadi ada altar yang itu di dalam itu kosong. Jadi saya pergi tidur ke dalam altar itu, bawah itu, bapak saya mimpi. Saya tidur. Sudah besok pagi baru saya sadar, oh ternyata saya sudah di rumah rupanya. Kalau saya sakit, dibonceng pakai sepeda poni itu sebenarnya kalau berjalan cepat, tapi sampai di bimbingan, dia singgah di rumah mereka, mereka mamang itulah. Jadi Pak Alif, keluarga Alif bimbingan itu yang Katolik tinggal di situ, makan. Sampai di Sibau, singgah lagi ke rumahnya Lepang, makan lagi di situ. Nanti sampai di Batu Tajam, singgah lagi ke rumah orang itu, ke Suka atau siapa namanya pas jalan Nurul itu. Sampailah ke Bang Tiki. Kamar yang saya tempati sekarang itu kamar waktu kami sering nginap di pastoran. Datang Pastor Morris, Pastor Herman, kan ada lampu panjang dulu. Mana pun sudah makan,
sebenarnya tidak enak juga makanan mereka, tapi rasanya lain, makan saja. Kadang-kadang kalau dibawa ke tukang TV itu malaria itu jadi sembuh belum ketemu matri atau dokter. Yang tukang suntik saya dulu Pak Samianto itu. Jadi inilah satu pengalaman dan sering bercerita juga. Tapi saya memang mempunyai suatu keyakinan bahwa mama saya itu tidak akan mudah meninggal, walaupun dia lebih tua. Orang sakit-sakitan itu lama dia meninggalnya. Papa saya tuh sibuk sampai di Ketapang tuh mikir ke mama saya. Udah makan belum ya katanya? Makan dah katanya. Sampai mama tuh kadang-kadang, kalau udah makan belum ya? Kamu udah makan belum katanya? Sampai sebelum dia meninggal tuh mengatakan itu. Dan dia punya keyakinan dia sangat menyayangi mama saya dan selalu beliau makan. Kelemahan dari papa saya itu adalah orangnya mudah khawatir. Sangat khawatir sekali. Kalau udah peran adik saya sakit atau cucunya tuh, waduh, tengah malam dini hari dia pergi kemana-mana cari matri. Udah sembuh. Kalau kita khawatir pun kita mati, kita tidak khawatir pun kita juga mati. Inilah. Tapi saya memang punya keyakinan bahwa memang papa saya akan dulu mati daripada mama saya. Walaupun papa saya itu muda, saya punya keyakinan. Meninggal. Pengalaman masa lalu, kenang-kenangan, nasihat dia, pandangan-pandangan dia kalau kami duduk bersama selalu saya ingat. Tetapi itu sudahlah masa lalu. Saya sekarang pun masih normal, masih sadar. Artinya bahwa saya pun bisa sedih, saya pun bisa menangis, saya pun bisa susah. Kalau orang tua mati tidak menangis, nama tidak normal. Jadi saya bisa menangis ini, tapi ya sudah, itu adalah masa lalu. Mau apa lagi? Sekarang di sela-sela waktu saya mau bagi waktu untuk keluarga saya. Mungkin Bapak Oscar pun tahu. Sekarang saya membagi waktu sudah berkurang Bapak. Bapak saya sudah meninggal. Mau apa lagi? Masih mama, tapi tidak seberat lagi. Saya pun kemarin ketemu dengan Teki. Ais, saya bilang, dulu papa mama kamu sakit, aku pun sedih juga. Sekarang bapak mama sudah meninggal. Sekarang giliran saya lagi, bapak saya meninggal. Sudahlah saya pikir, hidup ini tidak usah dipikir, di jalan ini. Pikir pun sudah selesai juga. Tetapi memang berteman, bersahabat, bersaudara itu saya merasakan saat ini adalah sangat membahagiakan, sangat penting dan sangat perlu dan sangat penting. Saya tinggal di Kuskupan, kalau makan selalu bersama dengan Bapak Uskup. Kalau pas kami berdua saya cerita, saya curhat dengan Bapak Uskup. Saya punya masalah begini. Lalu Bapak Uskup selalu mengatakan ini, Romo, kalau ada apa-apa beritahu saya. Walaupun saya rasa belum minta apa-apa juga Bapak Uskup. Tetapi saya merasakan, wah, saya ada orang di belakang saya nih. Bapak Uskup sudah bilang, Romo, kalau ada apa-apa ngomong dengan saya. Wah, saya sudah kenal juga kan. Ada satu jaminan. Kemudian hari ini Romo datang. Bukan mereka tidak sibuk, mereka sibuk. Kalau mereka tidak datang, memang mereka tidak ada jalan lain harus mengutamakan pekerjaan dan dengan jarak yang mereka alami. Bayangkanlah, Romo Indra itu dari Maraban sana, bukan dia dekat itu, datang ke tempat saya memberikan dukungan. Kemarin pun karyawan Kuskupan tutup kantor, mudik pergi ke sini sebagai satu saudara. Bayangkanlah sampai akhirnya Apiam pun datang, Aceh pun datang, kemarin Ali pun datang, semua. Ini memberikan satu kebahagiaan. Jadi bagus, adik-adik saya, abang saya, ipar saya, ponak-ponak saya, cucu saya semua, kalian harus menangis, dan menangislah sepuas-puasnya. Bahwa orang tua kita meninggal, harus menangis. Kalau tidak menangis, tidak normal. Harus menangis dan harus sedih.
Tapi bagaimanapun orang tua kita harus kita kubur hari ini. Masa kita simpan di rumah terus? Suku-suku ini kan tidak mau. Coba kalau bau ini. Lalu mungkin kalau tidak seperti biasa kan kalau konsul itu orang Cina kan. Ini gini ceritanya Bapak. Saya telepon adik saya di Jumbo. Saya bilang, bagaimana kalau kita membeli peti yang sudah jadi sejak di Sadai atau apa? Awak kata, aku ngomong dengan Bapak Anggur dan suami. Awak kata, kami usahakan loh. Dan selesai, saya datang ke sini bawa pick up Pak Pinyang pergi ke Sadai dengan Yanto dengan kawan. Apa itu data? Kemudian hal itu dibuka di rumah yayasan itu ada banyak peti mati di situ. Banyak juga peti mati di situ. Seram juga. Lalu kata orang Protestan yang kutanya, Romo katanya, yang bagus yang segi 4 ini berapa? 17 juta dia bilang. Yang ini 7 juta. Ini aja. Kalau gini babang, kita buat di kampung, ya barang begini ngapa di sini katanya. Aku nih kata masih ada darah Cina katanya. Aku memberikan penghormatan yang istimewa kepada bapak katanya. Itu katanya, konsoi itu yang bagus itu. Jadi kata orang yang itu kan untuk orang itu orang apanya orang ini. Tidak, saya mau berikan penghormatan kepada mertua saya, pada bapak. Saya menghormat konsoi ini. Pas kemudian kawan yang dekatnya, memang benar ya. Jadi bagus kok, atau konsoi ini daripada kota. Kita di bawah. Makanya terjadilah seperti jenazah ini memang memberikan yang terbaik kepada orang tua kami. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Saya renungkan perjalanan bersama saya, tua saya. Kalau dulu dia pakai sepeda motor, pakai sepeda, ajak ke rumah Titi dia saya waktu tapak juga. Betul belajar nyopir, kayak mobil terus pinjam, bawa dia, saya bawa bapak saya. Jadi terima kasih Bapak untuk saya sangat merasa diteguhkan, sangat merasa dikuatkan. Dan juga kawan-kawan romo saya. Dan juga teman saya. Jam 6 saya ditelepon adik saya di kebun Sungai Melayu. Saya heran. Saya paling senang tidur di kebun Sungai Melayu. Walaupun dari Batu Mas, dari Tayap, dari Tumpang Titi, tetap saya malam-malam kerja tidur di Sungai Melayu. Saya pun heran, senang tidur. Padahal bukan bagus. Setiap tidur harus pasang sarung bantal. Nanti udah pergi lepas sarung bantal lagi, tempat tidur lagi. Tapi saya senang. Padahal kalau di Tumpang Titi, di Tayap tinggal tidur saja, saya mau. Tetapi yang saya salut dengan keluarga saya di Batu Mas ini, seluruhlah ini keluarga saya semua. Jam 8 saya sampai ke sini. Semua mereka sudah kumpul. Sawit itu semua dari Kebang semua. Ini udah dilepas semua sakat ini. Bapak semua sudah ditidurkan di situ. Tenda ini pun dari pasang. Dalam waktu 2 jam mereka berkumpul semua dan melakukan semua. Dari hari Minggu sampai hari ini mereka juga menggali kubur dan orang datang. Mereka membawa beras, membawa berbagai macam. Pokoknya mereka bawa semua. Ini juga saya melihat ini persaudaraan tak kerabat itu menunjukkan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup, Kakak Imam, suster, para sahabat
semuanya kenalan yang berkenan hadir menghadiri perayaan Ekaristi ini dan melepaskan jenazah orang tua kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili keluarga. Tidak ada lagi nanti kata sambutan itu dan ini. Cuma nanti selesai misa mungkin sebelum ke pemakaman sana, keponakan saya Donatus akan membacakan riwayat singkat papa saya. Karena kalau sudah sampai di makam itu tidak mungkin lagi akan ada itu. Kalau sudah di makam selesai itu saja. Jadi saya hanya bisa mengatakan banyak ribuan terima kasih, dan kami tidak akan dapat membalas segala kebaikan itu. Hanya kami iringi dengan doa semoga perbuatan baik Bapak Uskup, bukan imam, suster, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perkenankan kami membacakan riwayat hidup dari kakek kami, Marinus Petrus Bungor, dan pasangan bidang dan dari pasangan bidang dan Ibu Lucia Lisip lahir seorang anak laki-laki yaitu Bungor pada tanggal 1 Desember 1948 di Batumas. Pada tahun 1968 menikah dengan Ana Muras dan dikaruniai anak 3 putra dan 1 putri. Karya yang pernah dilakukan pada masa hidupnya: pertama, menjadi katekis Keuskupan Ketapang, bertugas di Paroki Tumbang Titi mulai tahun 1962, yang meliputi wilayah pelayanan Tumbang Titi dan daerah Nangatayap, Sandai, daerah Nangatayap Hulu, Kebuai, sampai dengan Sungai Ingin, yaitu bersama dengan pastor yang bertugas di Paroki Tumbang Titi. Pada tahun 1962 sampai 1970 menjadi ketua pemuda Katolik di daerah Grunggang Sekayo yang meliputi Batumas, Sungai Kerta, Batu Berani, dan Selupu. Sekitar tahun 1990 sampai 1993 menjabat sebagai ketua LKMD Desa Batumas. Tahun 1996 sampai 2004 menjabat Kepala Desa Batumas yang wilayah meliputi Kampung Baru, Batumas, Sungai Kerta, Batu Berani, Selupuk, Tanjung Bayur, dan Batu Benteng. Tahun 1980 sampai 1981 sebagai tenaga sukarela pemberantas nyamuk di daerah transmigrasi Sumber Suka di bawah naungan Puskesmas Nangatayap. Beberapa kali pemilu yang dilaksanakan dalam era Orde Baru menjadi petugas PPS di Desa Batumas. Pernah menjadi anggota dakwah agama Katolik dari Bimas Katolik Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2010 sampai saat meninggal saat ini masih sebagai Forum Peduli Desa. Demikian Bapak Uskup, Romo, Suster, dan Bapak Ibu saudara-saudari, riwayat singkat dari kakek kami Marinus Petrus Bungor. Terima kasih.
Lupa saya. Orang mas sekarang tua ya. Tuir. Salah senior. Bukan tuir tapi senior. Hari berganti minggu berganti bulan dan tahun. Bahasanya Udi tadi normal, waras, wajar ya dia.